Itu hampir kejadian 98 juga itu bang. Masa udah bubar, tiba-tiba ada yang dari pihak kepolisian teriak-teriak. Per jam 12 malam sampai jam 3. Ya jam 3. Nah jam 3 terjadilah chaos saat itu di Palembang, membakar segala macam gitu. Hampir juga membakar DPRD provinsi secara menyeluruh, hampir gitu. Ketangkep juga mereka, kalau nggak ketangkep chaos juga itu barang bang. Bahaya juga untuk keselamatan kawan-kawan. Ilham. Siap bang, siap. Resma Uin baru terpilih jadi sekretaris pusat ya. Ya bang, siap. Sekretaris Sekretaris korpus istilahnya atau apa? Ya, sekretaris Presnas bang kalau sebutan di BMPTAI. BMPTAI. Ya bang. Apa tuh BMPTAI? BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam bang. Se-Indonesia. Ya, oke. Selamat ya. Siap bang, siap. Terpilihnya ya. Siap. Oke. Ini satu lagi Samuel Nainggolan. Wah. Ketua Forkom Cap GMNI Sumatera Selatan. Oke. GMNI di Sumsel ada berapa cabang? Kita di Sumsel ini bang ada 8 cabang bang, 8 DPC di 8 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Gitu ya. Iya loh. Kok Forkom Cap ya? Enggak ketua DPD kayak gitu. Karena memang GMNI se-Sumatera Selatan kemarin bang di bulan Juni gitu kan, memperingati bulan Bung Karno juga. Kemarin itu sarasehan tuh. Karena untuk menyikapi dinamika yang terjadi di nasional gitu kan, dinamika di nasional. Jadi sehingga kami tidak ingin mengikuti arus yang terjadi di internal GMNI se-Indonesia, sehingga kami membuat kesimpulan hasil sarasehan itu bahwa kami ingin menciptakan bahwa kondisinya di GMNI se-Sumatera Selatan ini dengan narasi forum komunikasi cabang se-Sumatera Selatan dalam bentuk seperti itu bang. Berarti mungkin kalau di nasional itu dulu zaman itu presidium bang. Oh presidium ya. Presidium. Kalau gitu di pusatnya pengennya gimana? Wah kalau kita mah pengennya persatuan bang. Persatuan ya. Iya dengan keras. Sumatera Selatan menyatakan untuk meminta DPP seluruhnya untuk melakukan persatuan. Meskipun dengan 3 DPP ini kan menjadi sebuah penilaian sementara ini ya, kenapa bisa kayak gitu kan. Kemudian kita juga kawan-kawan di daerah, ada beberapa organisasi mahasiswa ketika bicara di pusatnya malah banyak gitu loh. Kayak MNI 3, kemarin infonya LMND juga ada 3 begitu ya. Tapi ya itulah demokrasi ya kan. Demokrasi seperti itu. Perbedaan pendapat, perbedaan paham ya jangan saja ini menjadi excuse terhadap adanya kepentingan gitu, kepentingan kelompok ataupun personal gitu kan yang ingin coba memanfaatkan organisasi gitu kan. Iya. Kita harapkanlah supaya secepatnya DPP GMNI cepat bersatu kembali. Memikirkan kader-kader ya bang ya. Memikirkan kader-kader di bawah di daerah gitu ya. Saya selaku pemerhati juga inginnya seperti itulah kayak gitu kan. Kita kan kadang teriak rakyat bersatu tak bisa dikalahkan gitu. Maksud kita nggak bisa bersatu gitu kan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Tapi ketika kita bicara organisasi kita malah terpecah gitu kan. Kalau BMPTAI masih satu ya? Masih satu, insya Allah satu lah ya. Aku dengar juga katanya lu ini ya, BEMNUS ya? Ya, Korda bang. Korda ya. Korda BEMNUS. BEMNUS itu apa tuh? Badan Eksekutif Nusantara bang. Oh gitu ya, apa tuh? Jadi kemarin juga kalau bicara tentang perbedaan tadi kata abang, BEMNUS ini pecah 2 bang sebenarnya. BEMNUS ada 2 juga? Ada 2. Satu di pusat itu ada BEMNUS official sama BEMNUS ID. Nah kita sekarang di BEMNUS ID itu korpusnya Sardani. Jadi dari Sumbar bang. Dari Sumatera Barat ya. Jadi memang terkait perbedaan tadi memang sangat luar biasa bang di kalangan mahasiswa. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk kemudian daerah Sumatera Selatan satu bang BEMNUS-nya. Jadi di BEMNUS dengan PTA ini ada perbedaan juga bang. Kalau BEMNUS ini
eksternal lah gitu kan. Iya. Nah, kalau PTAI ini karena kita dibawa Kemenak, kita harus kemudian diakomodir di Kemenak juga ya nih Bang. Oh gitu. Agama Islamnya Bang. Nah, jadi kemarin bener terpilih juga kita jadi Seknas, membawahi seluruh Indonesia hari ini 935 kampus perguruan tinggi agama Islam. Nah besok itu insya Allah kita juga pengukuhan nih Bang, BEMNUS pengukuhan yang Korda. Ya, waduh. Korda. Selamat lagi lah, 2 kali selamat ya. Siap Bang, siap. Honornya 2 kali enggak? Enggak. Iyalah. Ya semakin banyak organisasi yang kita pegang ya. Secara saya nggak mau bicara ideologi lah ya. Karena ideologi itu masing-masing punya tafsir masing-masing kayak gitu kan. Ya minimal dalam pola gerak itu ya bisa disamakan lah gerak tersebut kayak gitu kan. Karena kan yang berikutnya yang mau kita obrolin kan sebenarnya aku ini mau tanya sih, aksi mahasiswa kemarin. Kalau nggak salah tuh Agustus September ya. Ya, Bang. Di Sumatera Selatan itu kan apa ya? Cenderung damai. Dan itu menjadi sebuah poin positif gitu kan, poin positif di mana aksi mahasiswa saat itu ribuan yang turun gitu kan bisa kondusif awal sampai akhir gitu. Apakah di dalam pengkondisian aksi tersebut dalam fase konsolidasinya seperti apa sehingga aksi tersebut bisa damai? Mungkin dari Sam dulu. Oke. Aku potong dulu ya. Kalau Sam kan game ini berarti di Cipayung Plus ya? Iya, di Cipayung Plus kita. Iya kan? Iya. Cipayung Plus karena Cipayung Plus infonya kemarin ada 3 organisasi besar kalau nggak salah ya. Iya. Ada Cipayung Plus, ada BEM Sumsel, ada BEMNUS ya. Mungkin dari Cipayung Plus dulu. Oke, kalau dari mau dengar dulu. Kalau dari Cipayung Plus, Bang, kita ini kan sebenarnya sama seperti mungkin dengan narasi yang sama lah mungkin nantinya gitu kan dengan kawan-kawan BEMSS ataupun dari BEMNUS nanti disampaikan oleh Pak Pres gitu kan. Kita ini melihat kondisi secara nasional Bang. Kalau misalnya gejolak-gejolak ini mungkin sudah kita perhatikan dari awal tahun 2025 gitu kan. Sampai pada isu Indonesia darurat segala macamnya hingga kepada titik yang kemarin kejenuhan antara kepentingan versus kepentingan di tingkat elitis gitu kan si isu nasional ini. Jadi puncak kemarahan masyarakat ini dan kawan-kawan mahasiswa gitu kan ketika sudah mulai jatuhnya korban Bang. Nah ketika sudah jatuhnya korban itu kalau nggak salah almarhum mendiang Afan. Nah itu seorang ojol. Nah ketika dia tertabrak dengan kondisi tidak manusiawi, akhirnya itu menimbulkan gejolak yang besar di kalangan mahasiswa dan masyarakat secara serentak di nasional. Tapi kalau kita berbicara kenapa terjadinya aksi di Sumatera Selatan ini memang tidak seperti di daerah-daerah lain gitu kan. Karena gini Bang, sudah mulai timbul narasi Bang di beberapa informasi di kalangan aktivis gitu kan bahwa ada set-upan gitu kan, ada dorongan kepentingan di sini gitu kan. Mungkin aku tidak mau menyebutkan Bang karena kita tidak secara valid gitu bisa menemukan fakta lapangannya. Ada beberapa kepentingan sehingga aksi ini dijalankan untuk tujuan chaos gitu kan. Nah gitu, untuk tujuan chaos. Oh jelas Bang, kami sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, social control gitu kan, iron stock gitu kan, ya kami memiliki landasan untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi kami dan dorongan solidaritas sesama aktivis, sesama mahasiswa dan bagian dari masyarakat. Berbicara aksi ini harus dengan narasi-narasi yang akademis dan memiliki fakta integritas gitu Bang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ketika perjalanan konsolidasi itu, membangun konsolidasi itu akhirnya kawan-kawan sepakat untuk membangun konsolidasi pertama, konsolidasi kedua. Nah, memang di konsolidasi terakhir itu Bang, sebelum H-1 aksi, akhirnya kita membuat video. Karena sudah mulai itu Bang gejolak-gejolak itu muncul, kita buat pernyataan sikap bahwa Cipayung Plus Sumatera Selatan melakukan aksi secara damai untuk menepis isu-isu bahwa akan ada chaos, bahwa akan ada
set-upan dari beberapa kepentingan untuk aksi di tanggal 1 September tersebut, Bang. Begitu kurang lebih, Bang. Kalau dari BEM lu sendiri gimana tuh? Mungkin peran kawan-kawan Cipayung ini sangat berpengaruh juga Bang bagi kita mahasiswa, karena kan banyak kemudian kita bersentuhan juga nih dengan kawan-kawan Cipayung. Benar yang dikatakan Bung Samuel tadi. Terkait aksi ini sudah kepentingan elit Bang. Jadi Ilham ditelepon waktu 1 hari sebelum aksi 1 September. Karena September ini BEMNUS mengangkat tagline September Hitam Bang. Jadi ditelepon, gimana nih untuk kawan-kawan Sumsel, turun atau tidak? Karena di Jakarta itu sendiri per hari itu tanggal 1 September itu tiarap semua Bang. Karena udah ada kepentingan elit politik ini Bang. Jadi kawan-kawan Jakarta tiarap dulu. Kenapa tiarap kemudian? Karena nggak mau ada jatuhnya korban lagi. Jadi Sumsel tetap menyatakan sikap untuk turun aksi. Dalam konteks turun aksi ini kita memang skemakan aksi ini aksi damai pertama. Kita jaga Palembang, kita jaga ruang publik kita bersama. Yang penting aspirasi, poin tuntutan sama kajian-kajian kita tersampaikan dengan benar. Pertama itu memang seharusnya konsolidasi itu mengarah ke semi-semi chaos Bang. Karena bentuk kemarahan yang kemudian dirasa tidak pernah direspon. Jadi kami mau marah-marah lah di tengah lapangan. Pada akhirnya kemudian dengan gentleman-nya Ketua DPRD menampakkan dirinya di hadapan ribuan mahasiswa yang pada akhirnya memberikan ketenangan Bang. Dan juga sumpah yang diambil kemudian di hadapan ribuan itu memberikan ketenangan yang lebih Bang. Maksudnya ini barang bakal sampai nih ke Jakarta. Isu ini bakal sampai ke Jakarta gitu ya. Jadi setidaknya dia bukan bersaksi di hadapan mahasiswa, bukan bersaksi di hadapan masyarakat lagi, tapi bersaksi di hadapan Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pegang. Kalau udah berhadapan dengan Tuhan, kita harus pegang dengan keyakinan. Sumpah, di bawah Al-Quran sumpah di bawah Al-Quran Bang kemarin. Al-Quran itu jadi sebuah yang menarik juga ya. Ketua DPRD datang mau dimarah-marahin kan, dimarah-marahin terus dia tetap komit. Ya sebagai informasi sih ya, Andi Dinaldi ini kan memang bagian dari aktivis juga. Dia bagian dari aktivis 98. Ya kalau dibilang kalau untuk gerakan sekarang ya aktivis tua lah. Mungkin dia pernah merasakan di posisi kawan-kawan kali kan, ketika demo nggak didengar tuh gimana sakitnya, kesalnya gitu kan. Good job Ketua DPRD. Good job. Salam dari kita nih di RDP Podcast. Jangan berubah lah, tetap seperti itu Bung Andi Dinaldi. Kemudian pola yang tercipta kan unik nih. Kan? Uniknya gimana? Kurang lebih jam 1 ya kalau nggak salah kalau aku salah tolong diingetin lagi lah. Jam 1 BEMNUS dulu ya. Hadir gitu kan. Kemudian Cipayung Plus. Cipayung yang terakhir, Bang. Yang terakhir Cipayung Plus yang terakhir baru berarti BEMSS ya. BEMSS terus baru Cipayung. Kan masing-masing punya apa ya? Punya tim lah gitu kan, punya massa lah ya. Basis massa. Ketika di lapangan itu konsolidasinya seperti apa? Dari siapa nih? Dari Cipayung Plus dulu lah, coba lagi. Mungkin inilah Bang ya, kalau dari Cipayung Plus Sumsel, izin dulu nih buat ketua-ketua kita kan Bang. GMN ini mewakili dulu kan gitu kan. Nah, jadi kalau dari Cipayung Plus Sumsel itu Bang, kita baik call sebenarnya awalnya Bang. Melihat dinamika nasional sebelum posisinya Afan itu jatuh menjadi korban jiwa gitu kan. Kita sudah baik call bagaimana nih Sumatera Selatan. Sudah lama nih Bang. Cipayung Plus Sumatera Selatan ini kan agak redup lah gitu kan. Sudah lama tidak kolektifan lagi bahasanya seperti itu kan. Sudah mulai tiba-tiba plong Bang di hari konsolidasi pertama itu ternyata jatuh korban Bang. Jatuh korban. Nah, dengan emosi yang membara tadi di proses konsolidasinya, dengan banyak beberapa
poin-poin yang disampaikan oleh kawan-kawan begitu kan. Mungkin yang bisa aku sampaikan, mungkin beberapa poin dari GMNI Sumatera Selatan justru berkaca selain dari kondisi korban jiwa itu yang jatuh ketika selama aksi di bulan Agustus hingga September, kita juga berbicara bahwa apa yang terjadi di RI saat ini, alangkah baiknya juga di DPRD provinsi. Begitu Bang pada saat itu. Nah, cuman akhirnya kita sepakat bahwa beberapa poin-poinnya itu secara menyeluruh disampaikan untuk menyikapi apa yang terjadi di nasional. Begitu akhirnya. Nah, kemudian ketika proses konsolidasi kedua Bang, konsolidasi kedua masih dengan kondisi yang sama seperti yang dikatakan oleh Pak Pres tadi. Sudah masih gerah gitu kan, masih gerah. Wah, kita ini harus semi chaos nih segala macam gitu kan. Yang memang kalau harus ku sampaikan ya sedikit intervensi segala macam, ajakan komunikasi sudah mulai banyak Bang. Baik dari partai sebelah, partai segala macam gitu Bang, dari seragam mana gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya kita bersepakat lagi gini kan, kawan-kawan Cipayung Plus Sumatera Selatan harus tetap maju, begitu Bang. Sampai pada akhirnya kalau memang Abang ingat itu di kejadian H-1 kalau nggak salah, H-1 sebelum aksi ya. Terjadi ini ya, penyerangan. Nah, terjadi penyerangan. Iya Bang. Kelompok yang Bang. Kemudian tidak terdetek oleh kita Bang. Malam-malam jam 2 malam tiba-tiba aksi kita disabotase lah Bang, didahuluin Bang. Nah, kita yang melakukan. Nah, jadi Bang, ini poinnya Bang. Jadi di H-1 itu, ketika sebelum aksi terjadilah itu kalau nggak salah di per jam 12 malam sampai jam 3. Ya, jam 3. Nah, jam 3 terjadilah chaos saat itu di Palembang, membakar segala macam gitu. Hampir juga membakar DPRD provinsi secara menyeluruh, hampir gitu. Nah, tergiring opini Bang bahwa sebelumnya kita memang kan mengajak Cipayung Plus Sumatera Selatan membuatkan video di konsolidasi kedua itu, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turun aksi di tanggal 1. Jadi ada semacam framing media, opini publik yang menggiring bahwa wah, ini bagian dari Cipayung Plus Sumatera Selatan, aksi di malam itu. Nah, tapi kita mendeklar dengan konsolidasi terakhir. Nah, selesai kejadian itu Bang, di siang harinya kita buat video dengan kesepakatan bersama, kita bangun secara kolektif lagi bahwa di tanggal 1 Cipayung Plus Sumatera Selatan akan melaksanakan aksi damai. Begitu Bang. Jadi sebenarnya gejolak perjalanan konsolidasi pertama, kedua, ketiga ini sangat-sangat dinamis Bang, sangat-sangat cepat. Gitu kan, dari yang emosi yang membara di konsolidasi pertama sudah agak mulai gerah gitu kan, sampai pada akhirnya ada yang mendahului aksi di tanggal 1 September. Gitu Bang, kurang lebih Bang. Sebagai ini ke pemirsa atau penikmat RDP Podcast, tujuan kita melaksanakan podcast ini adalah kita tidak peduli ketika itu. Bukan tidak peduli ya, kita tidak terlalu care lah bahwa ada isu elit, pertarungan faksi ini, pertarungan warna ini dengan ini. Kita tidak mau bahas itu dan masuk ke situ. Yang kita ingin tahu adalah masyarakat Palembang tahu, rakyat Palembang tahu poin konsolidasinya aktivis mahasiswa itu saat hari aksi. Karena biasanya kan proses konsolidasi itu biasanya disitulah pertarungan sebenarnya. Pertarungan awal, ide dan pola gerak gitu. Nah, itu yang ingin kita kulik di sini. Untuk isu yang di Jakarta, ya itu urusan kawan-kawan Jakarta. Kita pengen tahunya cerita aksi yang di Sumatera 1 September ya, kalau nggak salah 1 September itu di Palembang yang alhamdulillah dengan ribuan masa yang turun, masa mahasiswa yang turun, ada mahasiswa yang turun tapi bisa berjalan dengan kondusif. Ini kan menandakan bahwa ya demokrasi boleh, ya kan, sedikit asal bisa dikontrol ya biasalah untuk menyampaikan aspirasi gitu kan. Jangan saja aksi ini ditunggangi oleh kepentingan yang lain. Gitu. Apalagi tadi Samuel yang ngomong kan, H-2 kalau nggak salah ya, H-2 ada gedung DPR di Sumsel yang terbakar gitu kan. Beberapa pos juga polisi pos yang terbakar, ada pola gerak yang kita juga tahu itu lain gitu kan. Mahasiswa tidak pernah sepengetahuan
aku juga nggak pernah ada pola mahasiswa seperti itu gitu loh. Malam-malam keliling tuh nggak kayak gitu. Membangun masa sadar itu, masa rakyat yang sadar akan kepentingannya tidak seperti itu gitu kan. Lebih karena narasi akademis lah Bang ya. Iya. Nggak juga apa sih ya. Mungkin apa sih dalam pola geraknya ya chaosnya itu biasanya mahasiswa tuh kalau dorong-dorongan ya seperti itu. Atau itu untuk juga kata-kata Bang. Itu gara-gara umpamanya aksinya tidak didengar, tidak diterima kayak gitu oleh itu ya kan. Kecuali ada sebuah common isu istilahnya ya kan, dari Jakarta atau seperti apa kita nggak tahu itu kan. Dan yang asiknya lagi kan kalau menurut Abang itu kan apa ya, BEMNUS ada di tengah jalan ya kalau nggak salah saat itu dulu. Kemudian datang BEM-SS. Ya. Itu yang aku pengen tahu tuh, Abang pengen tahu tuh. Kemudian BEM Cipayung Plus gitu. Konsolidasi itu kan sebenarnya cair itu saat itu. Ya. Cair ya cair, sangat cair kan. Bagaimana kawan-kawan bisa tahu bahwa itu adalah masa mahasiswa? Oke, mungkin dari Ilham nih, Bang. Karena ini bentuk kemudian ketua-ketua BEM, ketua Cipayung ini sangat dewasa Bang dalam menyikapi persoalan dan dinamika di dalam organisasi. Itu dari BMSS dan Cipayung itu kita komunikasi intens Bang sebelum aksi. Kenapa kita intens? Kemudian ini Cipayung dengan masanya, BMSS dengan masanya, aku dengan masaku di BEMNUS. Nah, kemudian kami mengakomodir kawan-kawan di bawah kami. Bagaimana kemudian bergontok-gontokan, berdinamika tentang konsol ini, poin tuntutan apa yang kita bawa. Itu pertama Bang. Jadi belum sebenarnya kemudian intens dengan kawan-kawan BMSS dan dengan Cipayung. Pada akhirnya 2 hari kita komunikasi dengan Cipayung, dengan BMSS. Bagaimana nih, Sumsel nggak mungkin gerak beda-beda. Nah, itu pertama poinnya. Kenapa? Kalau kita beda-beda ini DPR enak sekali lihat kita. Toh mahasiswa aja beda-beda kok. Apa yang harus kita dengar dari mereka? Pada akhirnya kemudian kami buat dari polanya. Pertama BEMNUS yang turun. Nah, disusul oleh BMSS dengan poin tuntutan yang mungkin sedikit berbeda, tapi pada intinya poin tuntutan itu mengkritik pemerintah tentang persoalan kenaikan tunjangan DPR. Nah, di situ poinnya Bang. Jadi sama poin tuntutan yang kemudian diangkat oleh kawan-kawan. BEMNUS datang menyampaikan orasi, karena kalau space waktunya kita barengan, ini Ronaldo semua juga Bang. Bingung Ronaldo semua ini Bang. Ronaldo Messi semua. Iya, jadi gak mungkin juga disatukan. Jadi panggung kita ambil per jam. Jadi kita skate untuk bagaimana kemudian semuanya kebagian panggung. Tapi ketua-ketua setelah menyampaikan orasi tetap bergabung biar kemudian mengakomodir seluruhnya. Nah, terkait yang Abang tadi, bagaimana sih kawan-kawan sampai tahu nih ini mahasiswa atau bukan. Nah, itu yang menjadi PR berat kami semua Bang. Jadi kalau dari BEMNUS kemarin menginstruksikan untuk satu memakai alma mater, kedua kami ada penanda di sini Bang, penanda pita biar kemudian ini masa kita ini mahasiswa. Jadi kalau sekilas kita lihat dari mata itu mahasiswa semua, tapi kalau kita memang keliling itu ada ternyata yang bukan bagian kami atau penyusup Bang yang masuk ke situ. Memang kemarin pihak kepolisian cerdas juga ini, cerdas juga nangkepin penyusup yang masuk. Alhamdulillah kemarin ketangkep juga mereka. Kalau nggak ketangkep chaos juga itu barang Bang. Bahaya juga untuk keselamatan kawan-kawan. Jadi tugas ketua-ketua ini berat. Kemarin korlap kita pun kewalahan juga Bang. Kita komunikasi lewat HP nggak masuk, terpaksa kita keliling untuk mengamankan masa kita Bang. Jadi ketua-ketua tetap kalau kami tetap di daerah komando Bang, biar kemudian komunikasinya cepet, biar kemudian kalau ketua-ketua dibutuhkan untuk berkonsolidasi di tengah lapangan, cepet juga itu barang, kapan kita maju, kapan kita mundur. Nah, jadi ada satu tempat yang biasanya kami petakan untuk ketua-ketua berkumpul di situ. Gitu. Baik BEMNUS, BMSS, Cipayung mungkin kemarin sempat bergabung, saya segera mendekat juga, dan di situ aku perhatikan nggak ada yang ego Bang, nggak ada yang haus akan panggung.
Kenapa? Karena kita udah sepakat ini panggung kita bersama, ini kita membawa kepentingan rakyat, bukan kepentingan kemudian kepentingan kelompok. Jadi ini kita turunkan ego kita untuk menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Biar kemudian substansi dari apa poin tuntutan kita bawa tersampaikan itu, Bang. Kemarin alhamdulillah tersampaikan dengan baik dan benar. Dengan baik ya. Iya. Ya, meskipun katanya di penghujung aksi ada sempat yang nyalain kembang api gitu ya. Ada flare, Bang. Ada flare, tapi cepat teratasi dan kawan-kawan tidak terpancing, tidak terprovokasi oleh ulah itu gitu kan. Itu hampir kejadian 98 juga itu, Bang. Masa udah bubar, tiba-tiba ada yang dari pihak kepolisian teriak-teriak ngatain mahasiswa, akhirnya kembali lagi masa. Nah, kemarin kita ketua-ketua takut juga itu, Bang. Tiba-tiba masa balik lagi, tiba-tiba serangan-serangan lagi, nggak enak juga kita. Karena kita udah nyatakan sikap, poin tuntutan udah diterima itu, Bang. Jadi akhirnya pulang masing-masing ke rumah, Bang. Ya aku sih sebenarnya kayak gini ya. Banyak yang ngomong gerakan 1 September dibilang Black September ini akan coba digiring seperti 98 ya. Ya. Aku bilang syaratnya nggak ada, nggak bisa. Beda kondisi, beda momentum gitu loh. Ketika kondisi dan momentum itu beda, itu nggak akan bisa coba dimainkan. Kondisi 98 itu beda. Kondisi 98 beda dengan saat ini. 98 kan sudah bukan lagi jenuh gitu ya, bukan lagi jenuh. Puncak dari frustrasi mungkin saat itu kan, ketika frustrasi melihat kondisi negara, kepemimpinan nasional saat itu mendorong kayak gitu loh. Dan syarat-syarat 98 itu tidak ada sebenarnya. Bukan tidak ada ya, adalah beberapa syarat kondisi itu di situ, tapi tidak seluruh syarat-syarat 98 peristiwa 98 itu ada di saat ini kayak gitu ya. Contohnya kebebasan berbicara seperti itu kan, kemudian sistem bernegara tidak seperti yang kemarin gitu kan ya, meskipun sebenarnya kita tetap harus menjaga pola demokrasi itu yang sudah diperjuangkan berat di tahun 98 jangan sampai berubah. Nah, kemudian pertanyaan yang menarik adalah ketika pasca aksi, apakah gerakan kawan-kawan ini langsung bubar atau masih mencoba atau tetap menjalin saat kejadian aksi ya, pasca aksi langsung gitu? Apakah berkumpul di satu titik untuk coba mengkonsolidasikan ulang ataupun menganalisa apa sih yang terjadi di aksi ini? Kira-kira tuntutan kita ini udah asik, udah tersampaikan belum gitu kan? Itu poin pertama. Kedua, kalau nggak salah ada kabar ada juga mahasiswa yang saat itu ke Jakarta menyampaikan aspirasi ke Jakarta saat itu. Apakah itu bagian dari strategi perjuangan kawan-kawan? Apakah itu memang bagian dari kesepakatan kawan-kawan atau seperti apa sih? Samuel? Aku mau jawab ya. Oke. Jadi ya kalau dari Cipayung plus Sumsel ini, Bang, sebenarnya kan kalau memang bisa kujawab juga yang sebelumnya, Bang. Sebenarnya kan Cipayung plus Sumsel ini dan beberapa ketua-ketua BEM, Presma itu sebenarnya kan bagian ataupun kader-kader dari beberapa kader-kader dari organ-organ kepemudaan yang ada di Cipayung plus Sumatera Selatan. Nah, jadi kalau dibilang bahwa ada isu keberangkatan ataupun pasca aksi dari Cipayung plus Sumatera Selatan, kita, Bang, sifatnya menunggu bahwa dokumen itu diserahkan ke DPR RI. Jadi secara kesepakatan kami bersama, bahasa Palembangnya cak ini, Bang, sebenarnya orang Palembang. Apa dia gawe ke apa dia gawe ke Jakarta? Iya. Cak itu, Bang. Kurang lebih begitu. Makanya kami Cipayung plus Sumatera Selatan tidak ada yang berangkat. Dan kami tidak meminta untuk diberangkatkan ke Jakarta di tengah aksi tersebut. Nah, gitu. Memang ada beberapa yang tersiar bahwa ada yang minta diberangkatkan, Bang. Oh, gitu. Info kayak gitu juga?
Enggak, sama kayak Bung Samuel. Cipayung Plus lah ya. Cipayung Plus. Kita satu komando. Kenapa satu komando, Bang? Karena memang apa tujuan kita ke Jakarta? Poinnya, intinya kita menyampaikan di DPR kita bagian Indonesia. Ini dari pusat udah gerak ini, Bang. Waktu kita aksi juga dari pimpinan pusat hari yang sama gerak juga menyampaikan di Jakarta tuh sudah dikumpulkan toh? Ya, udah ketemu itu, Bang. Udah ketemu, kan? Sama titik permasalahan wakil DPR, Sumidasko ini, Pak Sumidasko yang kemudian saat itu kan sudah ketemu kawan-kawan Jakarta, ya udah pikir kawan-kawan yang lain juga seperti itu. Ya. Kalau sikap dari Cipayung Plus Sumsel, Bang, sangat disayangkan. Mendengarkan informasi tersebut, Bang, sangat sayangkan, gitu. Karena menurut kami, Bang, apalagi gini, Bang, kalau game ini kan bergerak atas dasar ideologi marxisme, gitu. Artinya pro pada rakyat-rakyat kecil. Kemudian kan ini pasca aksi 1 September itu kan banyak juga yang mengatakan atau isu yang bersebaran pasca tadi itu yang wah ini diklaim siapa kan kayak gitu kan. Terus konsolidasi kan dari kawan-kawan kan tetap jalan gitu kan, mengcounter segala macam isu yang dimunculkan oleh orang-orang tersebut. Tetapi kan kita juga tidak bisa berpaling 100% dari isu yang ada yang berseliweran, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Nah, gimana sih kawan-kawan menyikapi pasca aksi ya dengan munculnya isu-isu baik itu kita ngeliat di tingkat nasional dulu lah, di tingkat nasional isu-isu yang bertebaran atau isu-isu yang dimainkan di tingkat nasional dalam hal apakah itu mencoba mendegradasi gerakan politik dan moral kawan-kawan mahasiswa. Gimana tanggapan kawan-kawan? Mungkin ada info dari kawan-kawan saat ini terhadap isu itu dari kawan-kawan nasional. Coba kita mau dengar dulu dari versi Ilham nih. Oke, ini juga kita sampaikan, Bang, hari ini perjuangan belum selesai, Bang. Ya. Nah, 900 orang masih tertahan di Polda Metro. Masih ya. Itu salah satu dari BEMNUS, Bang, bagian dari BEMNUS. Waktu itu Korbit, Bang Wawan, ini masih ditahan, masih tahap. Kemudian persidangan, ini kami masih mengawal kasus ini dan juga Karik Anhar. Dekunya juga ada Marhen dan lain sebagainya yang masih tertahan ini, Bang. Sampai ada tagline semakin ditekan semakin melawan. Nah, ini tagline awal yang muncul, kemudian semakin mahasiswa ditekan semakin mahasiswa melawan dengan kebijakan-kebijakan yang kurang pro rakyat. Jadi terkait kemudian klaim-klaim yang kemudian sekarang berseliweran di publik. Nah, kami menanggapi hal ini kemudian setelah pasca daripada aksi itu kawan-kawan segera kumpul, khususnya BEMNUS di UIN, segera kumpul, segera kemudian mengevaluasi terkait beberapa persoalan dalam aksi, di mana ada goals yang belum tersampaikan kemarin, kemarahan belum usai, yang kemudian ya harus kita redam sejenak demi kepentingan dan keselamatan bersama, agar tidak ada jatuhnya korban jiwa di Sumsel, biar kemudian apa yang menjadi persoalan yang harus kita sampaikan itu tersampaikan. Itu pertama, Bang. Nah, klaim ini juga dapat info dari pusat kemarin, karena ini masih dalam rangkaian September. Kemudian hari ini kita kemarin 28 tanggal 28 menyambut Sumpah Pemuda. Nah, ini kemarin infonya, Bang, bakal ada gerakan besar. Nah, Ilham berangkat ke Jakarta juga. Itu evaluasi 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Ini gimana kemudian banyak yang persoalan, Bang, soalan tentang MBG, di mana MBG ini keracunan. Ini bukan kita menyalahkan pemerintah, tapi kebijakan ini dibuat oleh pemerintah. Nah, juga aksi 1 September ini kemudian kemarin ini kepentingan politik, Bang, sudah nggak masuk ini barang. Jadi mahasiswa dikorbankan untuk kepentingan mereka. Itu ada beberapa info yang masuk ke kita. A1 tuh ya perang antar dua lembaga ini, Bang. Nah, dua lembaga ini kayak di Sumsel kemarin yang waktu provokator masuk itu waktu malam jam 12 malam sampai jam 3 subuh itu satu kan ketangkep itu, Bang. Nah, udah klarifikasi dari pihak kavaleri yang ketangkep, Bang. Ini kan
membuat kemudian isu yang beredar ini ditunggangi oleh mereka yang oren, yang bukan oren, loreng maksudnya bang. Nah si coklat ini dioperasikan juga bang. Oh isunya gitu ya? Ya isu yang beredar gitu. Ya. Jadi menanggapi hal ini yang penting apa yang menjadi poin tuntutan kawan-kawan ini kan isu ini 29 setelah si Afan meninggal, ini kan sasaran empuknya berubah bola panas bang. Tiba-tiba ke Polri langsung bang. Yeah. Nah itu yang kemarin Sumsel nggak berubah, poin tuntutannya tetap sama, tunjangan DPR yang melambung tinggi di tengah efisiensi anggaran. Ini jangan sampai kita juga termakan opini-opini giringan kemudian bola panas dilempar ke tempat lain. Itu kan nggak bagus juga. Ya seharusnya kita mengkritik DPR, tiba-tiba ke Polri. Itu kan isu yang kemudian berseliweran. Nah, jadi Sumsel kemarin tetap fokus ke tunjangan DPR yang melambung tinggi karena dunia pendidikan diefisiensikan juga bang. Analisa kita 20 Februari itu benar bang. Yang katanya Kementerian Keuangan memastikan tidak ada efisiensi di pendidikan, ternyata ada. Nah, itu ini perlu diperhatikan pemerintah. Jangan buat kebijakan seenak lu. Gitu kan? Kami juga menderita ini. Gitu bang. Ya mudah-mudahan kebijakan Menko yang baru ya, Menq yang baru. Ya, jangan aja Menq-nya juga cuma cari apa? Sos. Ya, seperti itulah. Yang kita butuhkan adalah konkretitas kerja dari Kemenq lah. Tapi kita juga akan support dengan beberapa kebijakan yang memang kita nilai saat ini sudah mulai ya terlihat. Ya memang harus berani potong Kompas. Ada beberapa kebijakan yang memang kalau kita nilai tidak baik ya rubah saja kayak gitu, gak usah ragu-ragu. Kalau menurut kacamata lu Sam, gimana nih bang yang itu terhadap isu-isu itu sih? Kalau game ini belum ada ya, pasca aksium besar kemarin sudah ngeluarin manifesto kah atau seperti apa kayak gitu? Ada bang, kita ngeluarin. Jadi bahkan sebelum aksi itu kita kasih kebebasan ke kawan-kawan organ yang tergabung di dalam Cipayung Plus untuk membuat baik itu fakta integritas, manifesto politik, begitu kan, untuk terkait isu-isu yang beredar pada masa itu, gitu. Jadi pun di Gemen ini kita bersepakat untuk membentuk suatu gerakan yang sifatnya solidaritas lah bang, untuk kawan-kawan yang tertahan, terus kemudian untuk korban jiwa yang jatuh pasca aksi tersebut ataupun selama aksi tersebut, yang kemudian juga bahkan untuk kami dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini sendiri menekankan ini kan tunjangan akhirnya dibatalkan bang, kenaikan tunjangan itu kan akhirnya dibatalkan. Nah ini kami malah meminta bang, jadi pasca aksi itu kami malah meminta kepada DPRD provinsi ini dalam bentuk kebijakan gitu kan. Sepertinya di DPRD provinsi sekalipun harus bang di cross check ulang nih terkait tentang penggunaan dana anggaran yang secara efisien. Nah, apakah akan dipangkas juga atau bagaimana begitu kan? Kalau memang diperlukan naskah akademisnya, mungkin Gemen di Sumatera Selatan ini siap bang untuk memberikan kritik dalam bentuk naskah akademisnya, begitu kan bang? Nah, itu yang mungkin yang semacam manifesto politik yang kami hasilkan bang pasca aksi tersebut, begitu bang. Nah, ini kan yang ada yang serunya lagi gini nih. Anggaran kan diefisiensikan nih. Ya kan? Diefisiensikan. Oke, kita sepakati lah ketika itu silakan dilakukan efisiensi. Tapi ini kan menjadi kontradiksi ketika kemarin Menteri Keuangan Purbaya yang baru mengatakan ratusan triliun dana pemerintah daerah, baik itu kabupaten, kemudian kota dan provinsi nangkring indah di deposito kayak gitu loh. Tuh menurut kawan-kawan gimana nih?
Jadi kan kalau siapa yang mau jawab dulu? Ya boleh, Sam dulu lah, Sam dulu boleh. Jadi kalau menurut aku Bang, ini kan semacam apakah ini dalam bentuk opini baru? Karena sejujur-jujurnya sebelumnya kami baru mengetahui Bang, ada ternyata bisa dana anggaran ini didepositokan, begitu Bang. Oh. Jadi ini suatu hal yang baru sebenarnya buat kami kawan-kawan mahasiswa. Mungkin kalau perspektif kacamata Sam di sini kan posisinya kan. Yo justru Bang, ini sangat-sangat tidak ideal kan begitu kan. Anggaran itu kan harusnya difungsikan untuk kebermanfaatan umat, wah gitu kan, kebermanfaatan masyarakat kan begitu seharusnya kan Bang. Betul. Dialokasikan di pos-pos anggaran tertentu gitu kan di setiap distrik. Harusnya itu dipergunakan dengan sangat-sangat efisien dan dipergunakan untuk ya pesan undang-undang kan jelas Bang untuk masyarakat yang adil dan makmur begitu. Jikalau gitu kan, jikalau anggaran itu anggaran di beberapa pemerintahan terkait kabupaten kota ataupun di provinsi kan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan Purbaya begitu kan, apakah ini dipergunakan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur atau justru untuk memberikan keuntungan secara pribadi itu kepada siapa tuh? Kepada pemangku kebijakannya dong Bang, pemerintahan daerahnya dong pasti Bang. Gak mungkin Bang atas dasar masyarakat kami bersepakat masyarakat untuk dana anggaran itu udah didepositokan aja, kita makan bunganya doang begitu kan nggak mungkin Bang gitu kan. Justru masyarakat diduga ya. Diduga seperti itulah ya. Kita bahasanya diduga lah. Betul, diduga dilakukan seperti itu. Kalau menurut Pres sendiri gimana? Oke, terkait anggaran yang dideposito kan Bang, ini juga menjadi suatu persoalan. Masih banyak rakyat yang menderita kok pemerintah gini juga kan. Tapi beruntung nih Pak Purbaya, infonya terima kasih. Ini mahasiswa bisa dorong ini bagi pemerintah yang nakal-nakal yang mau deposito. Ini kita hajar juga ini barang. Jadi biar kemudian anggaran itu dialokasikan ke hal yang lebih baik dan efektif. Untuk pendidikan yang hari ini kemudian carut marut. Sumsel Pak ini Bang, Sumsel ini di Oganilir itu ada anak kelas 3 SMP gak bisa baca itu Bang. Waduh, sedih juga kita. Berarti pendidikan di Sumsel ini ada apa? Ya itu, pendidikan murid berkualitas tuh kan bisa dimanfaatkan ya daripada di deposito seharusnya gitu. Kalau isu itu benar kayak gitu kan, ya muncul kan ada bantahan-bantahan tuh dari beberapa bupati, wali kota, gubernur gitu kan. Gubernur ya seperti itu di beberapa daerah ya kan, seperti itu. Ya lepas dari itu sih ya benar ya kalau memang kalau memang tidak benar ya toh nanti juga di bulan 12 ketahuan sih sebenarnya itu silpa itu berapa persen sih ya dari yang anggaran 1 tahun ini kayak gitu kan. Nah itu ya yang sampai lah sebenarnya jangan tidak bisa dimanfaatkan anggaran itu kan. Bangun sekolah, bangun jalan, bangun apapun itu kan itu luar biasa. Nah kalau dalam dalam posisi gerakan sendiri, gerakan mahasiswa sekarang gitu kan. Kabar tentang bahwa gerakan mahasiswa sekarang ini lebih cenderung politisnya daripada moralnya gimana? Menurut kawan-kawan. Ham gimana? Menurut Ilham. Ini yang perlu kita perhatikan juga Bang. Kan kawan nih kadang-kadang menilai dari satu kacamata juga ini Bang. Dikira kita hanya politik dan lain sebagainya. Ini kan barang ini kan kita bergerak bersama. Sebelum kita aksi juga kita konsol, kita ngobrol. Apa nih persoalan? Kita bahas bersama. Dan apa persoalan yang harus kemudian kita selesaikan bersama di DPR maupun pemerintahan eksekutif. Nah, hari ini kan ke gubernur. Ini kita membawa satu misi sebenarnya Bang, sebagai sosial kontrol dari kebijakan. Belum tentu nih ibu bapak kita yang di rumah, contoh ibu bapakku, belum tentu sempat untuk kemudian menyampaikan aspirasi ke jalan. Jadi kami mahasiswa tetap sebagai fungsi kami sosial kontrol. Bagaimana kemudian kami bersuara paling depan. Nih aku sendiri pun melihat kayak pendidikan kemarin BEMNUS Bang, turun aksi masalah pendidikan ini. Waduh, kacau ini pendidikan Sumsel. Sampai anak kelas 3 SMP pun nggak bisa baca, ini sudah kacau. Jadi beban moral yang kami bawa, kami sampaikan ke gubernur. Ini ada loh
siswa yang nggak bisa baca sampai sekarang. Mau diapakan pendidikan ini? Katanya mau menyambut Indonesia Emas 2045. Toh pendidikan ketika di nomor 2 kan, ya bagaimana kita menyambut Indonesia Emas 2045? Jadi kami turun aksi bukan sekedar untuk kemudian kepentingan saja bang, kepentingan pribadi ataupun individu kami, tapi kepentingan bersama. Bagaimana kemudian hal-hal yang menurut kita bersama tidak sesuai dengan koridor mandat undang-undang dan mandat Pancasila, ya kita selesaikan barang ini biar kemudian ada pembenahan berikutnya. Sam? Ya kalau terkait bahwa gerakan mahasiswa ini cenderung ke politik ya bang tadi bang ya. Ya kita perlu kaji lebih dalam lagi bang, bahwa kita sama-sama tahu, sama-sama paham bahwa kok secara holistik kan kita pahami gini bang, bahwa manusia itu adalah zoon politikon katanya begitu kan, makhluk politik begitu kan. Dan juga gitu kan, ketika kita berbicara suatu tata negara gitu kan, ketika bicara tentang tata negara ada politik bang, ada kondisi politik di situ yang membentuk, baik itu kebijakan dalam kondisi ekonomi, dalam kondisi sosial, dan dalam kondisi hukum. Nah begitu kan bang. Artinya ketika kita berbicara bahwa wah mahasiswa hari ini concernnya dalam dunia politik, wah jelas bro, itu kepada kawan-kawan sekalian jelas kenapa kita dalam kondisi sangat-sangat kritis di bidang politik, karena ini menentukan arah kebijakan negara kita, karena ini akan menentukan arah kebijakan provinsi kita, karena ini akan menentukan arah kebijakan daerah, kabupaten, kota kita. Ini menjadi dasar untuk keberlanjutan terkait tentang perkembangan masyarakat, kondisi negara kita, kondisi provinsi kita, sehingga kawan-kawan mahasiswa ini yang hadir untuk mencoba mengkritisi dan mendalami bagaimana kebijakan-kebijakan politik yang muncul dari unsur-unsur pemerintahan, untuk sebagai benar kalau kata Pak Pres tadi, sebagai social control, jelas bahwa kami ingin segala kebijakan yang keluar itu dan dilahirkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga memang terlihatnya concern mahasiswa hari ini di dalam keputusan-keputusan politik. Tapi itu tidak meninggalkan juga bang, dalam kondisi-kondisi ya isu-isu kerakyatan, bahkan di sektor pendidikan sekalipun ya kami tetap bergerak. Bahkan kita dalam ya kok di game ini sendiri bang, kita juga sekarang sedang membentuk namanya Ruang Bangsa bang. Nah Ruang Bangsa ini bang, untuk nantinya ini kan agak lambat nih bang. Kalau kebijakan dan program dari Pak Prabowo ini kan sebenarnya ada mengatakan di ini sekolah rakyat ya bang ya, sekolah rakyat. Cuman kan belum tahu nih bang, Sumatera Selatan aku belum mendengar bang di mana letaknya. Sudah ada kayak sudah. Di Palembang itu. Ya, sudah ada ya? Di Palembang kan? Di Palembang udah. Ya. SMP ya. Kota, tingkat kota ya. SMP apa namanya? Kemarin itu Pak Wapres datang juga situ bang. Ada ya? Oh yang Wapres kemarin ya. Bukan suku di Kabupaten Oganilir bang, karena kan memang SEM ini ya ada Oganilir ada kan? Belum kelihatan bang bagaimana efektivitas terkait maksudnya concern ini ya bang, sekolah rakyat ini bagaimana gitu. Nah akhirnya kami dari GMN itu menciptakan Ruang Bangsa, di mana kami memberikan pendidikan gratis gitu kan, memberikan pengajaran gratis kepada tingkat SD, tingkat SMP gitu kan, baik dari belajar membaca. Ya bahasanya memberikan les gratis lah bang, kader-kader kita kan, karena kan terdiri juga dari beberapa fakultas ilmu pendidikan juga begitu ya, bang. Betul. Karena kan sebenarnya kan kayak gini kan, bahwa politik itu kan adalah kebijakan. Ya. Dan ketika kebijakan itu dilakukan kritik oleh mahasiswa, ya terus itu secara langsung adalah kritik politik. Dan ketika melakukan kritik politik, itu kan namanya aksi. Ya kan? Kan ada 99 jenis aksi gitu kan. Tapi kan memang aksi itu kan standarnya harus didasarkan pada gerakan moral, kan gitu. Kita ingatlah seperti ada lagu Manusia Setengah Dewa tuh dari Iwan Fals tuh. Aku pernah dengar lagu itu. Menarik kan kata-katanya. Ketika dia bilang, urus saja moralmu, urus saja akhlakmu. Kayak gitu kan? Ya. Kan gitu. Yang kita inginkan adalah mudahnya bekerja, pendidikan yang baik, ya kan? Makanya bilang kalau mahasiswa coba didoktrin bahwa gerakan itu adalah gerakan moral, mahasiswa tidak boleh masuk dalam gerakan politik, ya aku bilang itu juga perlu dicermati baik-baik, ya kan?
Karena kita harus ingat bahwa negara ini kan bukan saja warisan dari nenek moyang kita, tetapi adalah pinjaman dari generasi yang akan datang. Nah, makanya dan biasanya kita bisa baca sejarah pergerakan bangsa dimanapun itu sejarah perubahan yang menjadi leading sektornya, menjadi barisan pelopornya adalah middle class, yang dalam hal ini adalah mahasiswa sebagai kaum terpelajar. Kan seperti itu. Nah, memang harapan kita sih mahasiswa jangan takut lah ya, nggak usah terlalu takut gitu. Cuma memang perlu benar-benar mempelajari ya isu gitu. Kritis ya bang ya. Kritis. Tapi salah-salah itu lumrah lah. Namanya mahasiswa. Kan? Namanya mahasiswa. Mahasiswa kan tidak mempunyai struktur dan infrastruktur kekuasaan. Ya. Kan gitu kan? Nah, menurut kawan-kawan sendiri, harapan ke depannya terhadap gerakan. Kalau aku tadi seperti itu harapanku. Kalau kawan-kawan sendiri kan, harapan gerakan politik atau gerakan lah, kita bicara gerakan mahasiswa itu ke depan seperti apa? Oke, mungkin Bung Sam. Bung Sam dulu lah. Sam dulu lah. Siapa? Iya. Jadi kalau harapan ke depannya terkait gerakan kemahasiswaan bang, sama seperti kata abang tadi, kalau memang kita berbicara tentang aksi, akan ada dasar pertamanya adalah dorongan moral, gitu kan? Ya berarti ke depannya gerakan mahasiswa ini bang, kami nih sebenarnya mengharapkan gitu, membentuk kesadaran publik bang. Makanya kenapa saya sangat semangat bang sebenarnya datang ke podcast ini bang ya. Ternyata di tahun 2025 ini bang kembali lagi naik bang isu terkait disrupsi digital. Oh gitu? Iya, kembali naik karena kemarin tuh sempat disrupsi digital itu di COVID sama pasca COVID bang, gitu kan, suatu hantaman dentuman gitu kan bang, terkait proses digitalisasi yang sangat kuat. Bahkan kita lihat kemarin meledaknya aksi tersebut tidak terlepas bang dari framing media, gitu, tidak terlepas dari framing media di bidang digital, dan juga leading sektoralnya sudah lagi tidak di mahasiswa per hari ini bang. Oh gimana? Iya. Kalau menurut Sam, pandangan Sam, gejolak yang besar itu sudah dimulai dari beberapa case isu-isu sebelumnya bang, ketika influencer, artis. Nah, ini kan roda ini kan sudah mulai bergeser nih bang. Yang kita harapkan bahwa sebagai agent of change, social control, iron stock gitu kan, yang bahwa hari ini kawan-kawan mahasiswa berpikir kami nih sang orator jalanan, begitu kan bang? Kami nih sang parlemen jalanan, seperti itu. Hari ini sudah mulai bergeser bang. Hari ini sudah mulai bergeser, bahwa banyak yang ramai turun ke jalan itu ketika sudah mulai ada video live. Kemudian sudah mulai ada beberapa influencer yang membuat status, dengan kemudian juga dengan gerakan-gerakan kolektif yang melalui template dari platform media, begitu kan. Nah, tapi apakah ini menjadi hal yang kita sesali? Tidak, tapi ini menjadi tantangan baru yang harus kita jawab, begitu kan. Bagaimana kita harus lebih kritis terkait menanggapi setiap isu. Kemudian kita juga harus bisa menjadi orang yang cermat dalam mempergunakan sosial media. Karena ya kita paham gitu kan, kondisi hari ini tidak lagi seperti Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, berbicara tentang senjata secara langsung, tapi kita sudah berbicara di tahap bagaimana perang media gitu kan, cyber kan itu bang. Itu harapannya ke depannya untuk kawan-kawan mahasiswa ini untuk mengurangi rasa FOMO-nya, tapi untuk coba mulai mencermati setiap isu-isu ataupun berita yang mulai masuk bang, sehingga tidak mudah tergiring bang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan gitu untuk harapan ke depannya bang. Ilham, Nur Ilham. Harapanku sih bang, untuk kawan-kawan jangan pernah bosan untuk kemudian selagi kita jadi mahasiswa ini selagi kita jadi mahasiswa, fungsi kita sosial kontrol. Jangan pernah bosan turun ke jalan. Apapun harus kita turunkan ke jalan, tapi dengan catatan apa yang harus kita sampaikan di jalan itu benar. Apa yang kita aksikan itu memang kebijakannya kurang pro rakyat, bukan atas kepentingan pribadi ataupun individu ataupun kepentingan politik. Nah, jadi harapanku kawan-kawan, kalau perlu dalam seminggu
1 kali atau 3 kali dalam seminggu tuh perlu lah gubernur tuh dipantau terus, DPR tuh dipantau terus. Kalau perlu nginep juga tuh, sekali-sekali lah kita nginep depan gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Karena gubernur nih bang, adem ayem sekarang bang. Aku pernah itu aksi 3 hari nginep di gubernur tahun 98. Iya, pernah nginep di kantor gubernur waktu itu 3 hari itu. Ya, rencana juga kita sampaikan juga bang di podcast ini. Rencana kita juga ini udah mau nyambut 1 tahunnya Gubernur Provinsi Sumatera Selatan ini bang. Tanggal berapa ya? 20 Februari. 20 Februari waktu kita aksi 20 Februari masalah efisiensi anggaran. Karena persoalan di Sumatera Selatan ini belum kunjung selesai. 5 tahun bro, barang Pak Gub ini udah menjabat, tapi sampai sekarang belum ada yang signifikan yang berubah dari Sumatera Selatan. Nah, oleh karena itu tidak bosan-bosannya kami akan turun ke jalan Pak Gub. Jadi warning ini untuk pemerintahan, jangan kira mahasiswa nih. Jangan kira tanggal 1 September kemarin mahasiswa tuh aksi damai, enggak gitu juga. Kita aksi damai itu karena gentleman ketua DPR-nya. Pak Gub kalau gentleman juga turunlah ke jalan, sekali-kali kita merasakan bersama, duduk di jalan, kita diskusi cari solusi terbaik untuk Sumatera, Provinsi Sumatera Selatan. Kalau diskusi di dalam ruangan beda hal itu bang. Gak enak juga kita. Ya kan gak mungkin semua masa hadir bisa hadir di situ kan, pasti ada putusan lah, perwakilan kayak gitu. Kan. Tapi kan gini, kalau umpamanya membangun gerakan itu kan tidak semudah yang dipikirkan oleh masyarakat ya kan. Kalau menurut Ilham sendiri, membangun gerakan yang baik itu seperti apa sih? Membangun gerakan membangun gerakan berarti kan kita mengkonsolidasikan segala kekuatan gitu kan, baik itu massa, logistik dan isu. Itu menyikapi apa yang dibilang Sam tadi. Begitu banyak ya sekarang influencer yang sudah coba bahkan ikut bersuara gitu kan terhadap isu-isu sensitif yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kayak gitu kan. Kalau Ilham sendiri gimana? Oke, menurutku sih bang, karena ini kita juga dimudahkan dengan teknologi hari ini. Menurutku kita harus sering-sering baca juga terkait isu-isu yang kemudian berseliweran, yang kemudian hari ini terbaru. Jadi biasanya kami komunikasi lewat via WA untuk kemudian share masalah isu-isu yang beredar. Nah ini kita kaji masing pribadi dulu bang. Setelah kayaknya isu udah nggak bisa diatasi dengan media, kita naikkan ke media masih aja gitu. Jadi perlu kita turun aksi juga. Jadi kita konsolidasi, ketemu nih, ngopi-ngopi, ngobrol santai, sambil ngopi-ngopi, ngerokok kan. Nah di situ tercipta bagaimana kemudian suasana kapan nih harus kita sampaikan barang ini untuk kita kritik. Nah, biasanya 1 jam pun bisa kita tetapkan untuk aksi besok, karena udah kajian pribadi tadi bang. Jadi kita tinggal menyampaikan ke kawan-kawan bagaimana kemudian poin tuntutan dari kajian-kajian masing-masing, mulai dari leading sektor pendidikan, leading sektor infrastruktur, leading sektor ekonomi dan lain sebagainya. Jadi ketika ngopi tuh enak kita konsolnya bang. Konsol enak ya. Kalau terkait logistik dan lain sebagainya biasanya kawan-kawan masih ketua-ketua yang kemudian membackup hal-hal yang kemudian menjadi urgent dalam aksi. Ya terkait persiapan banner dan lain sebagainya, spanduk. Kalau kan mahasiswa juga biasanya kan urun rembuk ya masalah. Apa sih yang dicek-cek? Yang dibutuhkan kan paling itu spanduk ya kan, baleho, kemudian aqua paling. Iya kan? Spanduk juga kita bisa ambil di kampus yang bekas acara juga bang ini. Bisa kan dibalikan dibalikan bisa kan kayak gitu. Ya kalau memang ada setting yang kayak tadi dia ngomong sama Cios bakal ada gas air mata paling Pepsodent. Kayak gitu kan. Ada di kosan itu bang Pepsodent. Ya, tapi kan seperti itulah ya, itulah dinamika kan, itulah dialektika ya kan. Dialektika itu kan tidak pernah bisa mati. Ya, dia tidak akan pernah mati. Karena begitu ada tesis dia akan menjadi antitesis ya kan.
ada tesis, dia akan muncul antitesis, dia akan menjadi sintesis, dia akan muncul lagi antitesis yang baru, karena sintesis itu adalah menjadi tesis yang baru, dia akan muncul lagi antitesisnya. Terus seperti itu. Dan juga kan sejarah adalah peristiwa yang berulang lagi, yang terulang kembali sebenarnya. Dan dalam gerakan apapun itu ya, aku tetap berkeyakinan mahasiswa tetap adalah barisan pelopor dalam gerakan itu. Ya. Tetapi kan gini, ketika aksi-aksi kawan-kawan berulang kali, ya kan, dia tidak menjadi sebuah isu yang mapan. Dia tidak bisa menjadi isu yang mapan. Belum lah kita katakan dia belum menjadi isu yang mapan. Apakah itu mempengaruhi dalam api semangat kawan-kawan mahasiswa untuk bergerak? Ilham? Itu tidak, Bang. Enggak ya? Ya, kita udah kurasa ini aku menjabat Presma udah mau 1 tahun ini, Bang. Tapi api semangat untuk kemudian turun aksi itu nggak pernah padam ini, Bang. Ya. Sampai sekarang kita juga kawal yang masalah kawan-kawan ketahan di Polda Metro ini. Kita juga lewat media tadi kita suarakan menolak untuk kemudian mereka segera bebaskan lah. Ini kita juga mau kemudian insya Allah Ilham berangkat ke Jakarta juga, Bang. Karena kepilih Seknas kemarin kan. Jadi kita udah sepakat untuk kemudian mengawal juga kawan-kawan yang ketahan di Polda Metro ini. Jadi kalau masalah semangat itu nggak pernah padam ini mahasiswa. Kalaupun bisa 1 hari itu wajib kami turun aksi, tapi ya kita harus memikirkan akademik juga, Bang. Jadi sembari itu 1 minggu wajib lah bagi kami kunjungan ke DPR, kunjungan ke gubernur, maksudnya kunjungan ini kunjungan aksi juga, Bang. Bukan tapi literasinya diperkuat juga dong. Ya, siap. Iya, literasinya harus diperkuat juga. Jadi kan kita itu. Kemudian dan yang utamanya kan seperti Sam sampaikan tadi kan, apa ya, perdebatan itu kan biasa terjadi itu ya, apalagi ketika ingin bersuara. Yang kita harapkan kan mahasiswa nih semangat membacanya harus tetap terus gitu kan. Jadi dalam pemahaman sebuah isu seluruh elemen-elemen ataupun sumber-sumber data dari isu tersebut, kawan-kawan mahasiswa harus bisa paham. Nah, budaya baca itu menurut saya sendiri masih ada, berkurang atau gimana nih di kawan-kawan mahasiswa? Kalau dibilang tuh kawan-kawan mahasiswa ini kan secara menyeluruh ini ya, Bang ya. Kalau secara menyeluruh ini sedikit opini memang agak berkurang, Bang. Agak berkurang ya? Iya. Tapi kalau dibilang untuk memang karena memang ya kan saya di game ini nih, Bang, ceritanya gitu kan. Kalau di game ini sendiri, kita setiap seminggu sekali tuh, Bang, gitu kan. Kawan-kawan game itu bedah buku, Bang, kita, Bang. Bedah buku ya? Bedah buku. Seminggu sekali pasti bedah buku. Makanya izin menanggapi juga, Bang, terkait tentang kemapanan isu kan maksud Abang tadi itu kan, Bang. Kalau kemapanan isu tadi ya memang dalam membangun suatu gerakan ini harus mapan. Kalau tidak mapan, apa yang mau digerakkan, Bang? Karena ya modal paling awal itu adalah bagaimana kita membentuk suatu kajian, membentuk suatu naskah akademik terkait beberapa kebijakan-kebijakan yang memang sudah mulai menyisir dari arah kepentingan masyarakat. Nah, begitu sehingga tingkat kemapanan isu tuh ya memang harus sangat-sangat kuat. Jadi tidak, ya bahasanya, Bang, tidak yang penting melok demo payo. Nah, situ. Itu. Nah, gitu masih jangan seperti itulah kita sebagai kawan-kawan mahasiswa. Untuk bahasanya kan literasi, diskusi, baru aksi kan begitu. Memperkuat dulu literasi, baru bertukar pikiran melalui diskusi, baru kita melaksanakan aksi. Nah, begitu, Bang. Kan ada 99 jenis aksi kan? Dan salah satu aksinya adalah demonstrasi. Betul. Sepakat, Bang. Bukan bentar-bentar aksi tuh demo juga, ikut demo juga. Tapi literasinya nggak kuat gitu kan. Ketika ditanya isunya apa sih ini kenapa harus Anda suarakan isu ini kan? Kita harapkan kawan-kawan mahasiswa se-Indonesia, dan secara pribadi aku percaya dan sangat yakin kawan-kawan
akan melakukan itu, gitu kan? Sebagai penutup lah, ada pernyataan dari bahasa lagu yang biasa kita demo lah ya kan. Buruh, tani, mahasiswa, kaum miskin kota harus bersatu rebut demokrasi, ya kan? Karena ketika demokrasi itu bisa kita rebut dan kita menangkan, yakinlah hari-hari esok adalah milik kita.